Ya, ya Pak Ustadz bisa ceritain ini hari ini kayak rame banget gitu. Mau mau ngomongkan soal umroh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih sudah ikut bersama kegiatan kami. Saya Zaki Mirza tidak sendiri. Kebetulan ada abang saya, Betawi juga dengan dia. Masih Arya pribadi, beliau selaku CEO dari Travel Haji Umroh Indonesia. Dan kebetulan hari ini kita bikin program lebih ke tasakuran kali ini. Tasakuran dihadiri kurang lebih tadi 1.000 jamaah, 1.000 ya? Ya, dari berbagai macam daerah. Yang paling jauh dari mana tadi? Dari Serang. Oh, dari Palembang. Oh, Palembang. Dari Palembang. Betul. Sini mengikuti kegiatan pada hari ini. Jauh-jauh dari Palembang, suami istri, dia perwakilan Asia Mulia Wisata hadir di sini, dan insya Allah target jamaah kita di Palembang dan sekitarnya itu Sumatera Selatan 1 pesawat mudah-mudahan lancar berkat dan kegiatan ini. Yang tahu banget persiapannya beliau selaku CEO dari Travel Asia Mulia. Ini konsepnya apa nih, Mas Haji? Konsepnya ini kita merangkul masyarakat sekitar, karena memang lokasi ini tidak jauh dari perkampungan di wilayah Jakarta Timur. Jadi itulah sasaran travel untuk memberikan edukasi terkait ibadah umroh kepada para masyarakat. Jadi dalam hal ini saya ketika diajak ibadah dengan beliau ini niatnya ada satu frekuensi, niatnya untuk melayani jamaah beribadah umroh, mempermudah fasilitas, kemudian yang berangkat dari pengalaman mungkin travel yang udah kita coba dia sempurnakan ini. Bahkan ada konsep yang menarik, kita berangkat di bulan September, insya Allah bersama saya, jadi juga jamaah yang langsung daftar. Bahkan yang konsep menarik yang perlu teman-teman catat dan sampaikan ke masyarakat, bahwa ini ada kunci niat ya. Ya, dengan niat 100.000 kita niat untuk berangkat ke tanah suci. Jadi dengan 100.000 lah kita niat dalam hati untuk berangkat ke tanah suci untuk beribadah ke tanah suci. Jadi fungsi dari niat itu. Jadi kunci niat dengan registrasi hanya 100.000 Bang. Jadi itu jadi tabungan dan si jamaah sudah dicatat sebagai calon jamaah. Kemudian dari sekian banyak yang meregistrasi itu akan dipilih secara acak. Artinya setiap yang 100.000 registrasi punya kesempatan emas untuk berangkat umroh karena akan diseleksi secara acak. Dan tadi sudah kita pilih, Sudah satu kita pilih kalau hari ini dari Serang. Jadi buat teman-teman yang ingin menguatkan niat tapi baru ada dari 100.000, tenang. Terus kalau nanti misalnya belum terpilih nih Bang Haji, uang 100.000 Tidak hilang. Akan menjadi pengurangan ketika mereka berangkat ke travel Asia. Jadi itu ngamus. Jadi tinggal dikurangi 100 nanti ya. Ya, betul. Ketika untuk melunaskan keberangkatan. Jadi silakan ini nabung karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bukan perkara nominalnya berapa, skornya berapa, yang jadi perkara itu Allah mau lihat niatnya dulu. Kalau udah niat, ya terus nggak ada umur, itu udah tercatat sebagai jemaah. Dan sebenarnya ini udah berapa nih sesuai data? Sesuai data sudah 500-an kalau seandainya niat dengan 100.000. Jadi yang daftar 100.000 sudah 500. Memang target kita 10.000, 20.000. jadi memperbanyak para jamaah, calon tamu Allah untuk dari hatinya bergerak, karena kalkulator pada masing-masing jamaah itu semua berbeda. Rezeki semua yang diberikan Allah itu sama, tapi titipan itu yang berbeda. Dikemanakan dan diapakan. Jadi ini satu terobosan yang menurut saya juga cukup kreatif ya, satu inovasi yang belum banyak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat para jamaah, para umat
yang mau umroh tapi belum ada rezeki bayar full. Ya. Jadi ini sangat meringankan, 100.000 sudah tercatat sebagai calon jemaah di travel dan sudah dicatat di mata Allah juga sebagai calon. Nanti yang berangkat bareng Pak Ustadz di September ya? Ya. Di September. Rencananya berapa jemaah? Gimana, Pak? Kalau target bulan September itu kita satu pesawat. Jadi 400 jemaah. Oke Pak Ustadz, mungkin bisa cerita pengalaman bahwa jemaah itu seperti apa sih, kerumitannya, keseruannya dan segala macam, kan beda-beda usia, ada ya kepentingan mereka masing-masing lah gitu, kebutuhan dan segala macam. Mungkin sebagai Ustadz yang sering membawa jemaah ke Tanah Suci, apa keseruannya? Bisa mungkin berbagi cerita seperti apa? Ya kalau keseruan variatif ya, yang pasti apalagi kita dipercayakan untuk membimbing. Namanya membimbing itu kan kudu telaten. Nggak bisa kita yang cuek sama jemaah, dan pertanyaannya juga cukup banyak sih kalau sama jemaah. Kalau dilihat dari potensinya sih ntar bakal yang ngikutin banyak lansia nih. Lansia, sebenarnya lansia. Iya. Jadi mungkin tagline-nya umroh bersama kaula muda ya, itu lansia kan dia. Tapi ya banyak cerita nikmatnya lah. Memang intinya niat kita di sini mempermudah, dan kita ini pelayan umroh, pelayan haji. Kalau Raja Saudi itu kan Khadimul Haromain, pelayan dua tanah suci. Tapi kami ini berusaha untuk menjadi pelayan jamaah umroh dan haji. Dan kita permudah, bahkan semuanya sudah pasti ya. Ya, Pasti berangkatnya, pasti visanya, pasti tiketnya, pasti hotelnya, dan suratnya berizin. Jadi insya Allah teman-teman semua, para jemaah nggak usah ragu. Insya Allah travel Azam Mulia wisata ini travel yang berbadan resmi, punya pengalaman, dan insya Allah juga memberikan pelayanan dan servis yang terbaik. Pak Haji, mungkin bisa dijelasin fasilitas apa aja gitu kan yang membedakan dengan travel umroh lain, supaya para masyarakat itu, calon-calon jamaah itu mau mendaftarkan di Azam Mulia. Ya, pada intinya kami sebagai pelayan tamu Allah memberikan semua yang terbaik dari segi pelayanan di Madinah dan di Mekah dan di Jakarta sendiri pada saat keberangkatan dan dilaksanakan manasik dan kegiatan-kegiatan full yang akan kita berikan kepada para jamaah. Yang membedakan sebenarnya semua travel itu sama, semua ingin melayani, ingin beribadah, membawa tamu Allah dari niat hati untuk ibadah. Tapi ya balik lagi, karena setiap travel punya visi misi berbeda-beda, makanya kami dengan niat ibadah kami bahwa kami akan membimbing para jamaah-jamaah tamu Allah ke Tanah Suci, ke Baitullah. Ada lagi? Itu udah program untuk Palestina. Ya, jadi memang di program ini juga kita nanti dari setiap para jamaah kita sisihkan untuk ibadah sodako dari tiap-tiap para jamaah. Itu nanti bisa berupa air dan sodako untuk ke Palestina. Nanti kita kumpulkan, kita bikin acara selanjutnya untuk kita mengirim hasil daripada donasi tersebut ke wilayah Palestina. Cukup. Oke, terima kasih Pak Ustadz, Pak Haji. Siap, aman.